Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pemanfaatan Media Playmate Sensory Pad terhadap perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Rusmania dengan NIM 19070046. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kelas A1 reguler 2019. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Prof. Dr. Haja Aisroh Hayati MPD, dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Ibu Dedah Jumiatin MPD. Karena berkat bantuan beliau, saya bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Ada 3 poin penting yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama, alasan saya memilih judul tersebut. Alasan saya memilih judul tersebut dilatar belakangi oleh kemampuan motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Sebagian besar atau seluruh anggota tubuh manusia. Kemudian motorik kasar diperlukan oleh anak usia dini untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya anak dapat berjalan, berlari, duduk, melompat, dan lain sebagainya. Pengembangan motorik kasar memerlukan koordinasi kelompok otot-otot besar yang tertentu. Maka dari itu sangat perlu menggunakan media Playmate Sensory Pad untuk perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Adapun masalah yang saya temukan pada observasi ke lapangan, anak masih ada yang belum berkembang pada perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Oleh karena itu, saya akan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan mengenai perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun dengan menggunakan media Playmate Sensory Pad. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya, yang pertama yaitu bagaimana efektivitas pemanfaatan media Playmate Sensory Pad terhadap pembelajaran perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun dilihat dari 3 poin. Yang pertama, peningkatan perkembangan motorik kasar, yang kedua, ketuntasan belajarnya, yang ketiga, peningkatan kegiatan belajar peserta didik. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi oleh guru dan peserta didik usia 5-6 tahun dalam melaksanakan pembelajaran motorik kasar dengan media Playmate Sensory Pad. Yang ketiga, bagaimana proses penerapan pemanfaatan media Playmate Sensory Pad terhadap perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Kemudian juga ada tujuan masalah pada penelitian saya. Yang pertama, untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan media Playmate Sensory Pad terhadap perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Dilihat dari 3 poin. Yang pertama, peningkatan perkembangan motorik kasar, yang kedua, ketuntasan belajarnya, yang ketiga, peningkatan kegiatan belajar peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dan peserta didik usia 5-6 tahun dalam menstimulus perkembangan motorik kasar dengan media Playmate Sensory Pad. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pemanfaatan media Playmate Sensory Pad terhadap perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa manfaat penelitian yang saya lakukan, yaitu ada 4. Yang pertama, untuk peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Yang kedua, untuk guru. Bagi penulis penelitian ini, diharapkan guru dapat beberapa keuntungan yang akan diperoleh. Di antaranya, memudahkan guru dalam menyimpulkan informasi mengenai media Playmate Sensory Pad. Yang kedua, menambah wawasan guru tentang media Playmate Sensory Pad. Kemudian, meningkatkan kekreativitasan daya tarik dalam mengajar kepada anak. Kemudian yang ketiga, untuk peserta didik, diharapkan dapat meningkatkan perkembangan motorik kasar anak, kemudian dapat melatih konsentrasi pada anak,
kemudian dapat menstimulus perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Kemudian yang keempat, untuk lembaga PAUD-nya itu sendiri. Diharapkan untuk lembaga pendidikan anak usia dini dapat memberikan fasilitas dalam pembelajaran peserta didik, terutama dalam meningkatkan perkembangan motorik kasar anak. Selanjutnya, saya akan membahas apa sih perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Menurut Hartinah, perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan terkoordinasi antara saraf pusat dan saraf otak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun itu adalah gerakan-gerakan kasar yang melibatkan bagian-bagian besar tubuh untuk bisa berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai tahap perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Menurut Suciati, tahap perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun meliputi peniruan gerakan, menguasai gerakan-gerakan, dan teliti dalam menirukan suatu gerakan. Kemudian, mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran di sini yang saya ambil yaitu media Playmate Sensory Pad. Apa media Playmate Sensory Pad tersebut? Yaitu media karpet yang meningkatkan perkembangan motorik kasar yang bisa dimainkan oleh anak. Permainan ini juga sangat menarik dan menyenangkan untuk anak. Dan media Playmate Sensory Pad ini bisa menarik dan anak dapat mengikutinya dengan benar. Kemudian ada kelebihan pada media Playmate Sensory Pad ini menurut Aulia diantaranya yaitu dapat mendorong anak untuk berpartisipasi. Kemudian Playmate Sensory Pad juga dapat memberikan tantangan untuk anak usia 5-6 tahun. Kemudian untuk melatih kelenturan dan koordinasi otot kaki-kaki anak. Kemudian memicu pertumbuhan perkembangan motorik kasar anak. Dan juga meningkatkan keterampilan dan ketangkasan gerak dan berpikir pada anak. Adapun kekurangan media Playmate Sensory Pad tersebut menurut Aulia diantaranya guru memerlukan lebih banyak tenaga, ruang, dan waktu. Hal ini disebabkan media Playmate Sensory Pad ini adalah media yang manual. Kemudian membutuhkan dukungan fasilitas biaya yang memadai agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana dari berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Dengan demikian, kerangka berpikir pada hakikatnya menggambarkan hubungan dari variabel independen dengan variabel dependen. Pada variabel dependen ini yang menjadi variabel X-nya yaitu pemanfaatan media Playmate Sensory Pad terhadap variabel dependen yaitu perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun kelompok B atau bisa disebut dengan variabel Y. Tujuan dari kerangka berpikir itu sendiri yaitu penerapan media Playmate Sensory Pad ke dalam suatu pembelajaran untuk menciptakan perkembangan motorik yang baik sesuai dengan tingkatan capaian usia anak, serta mengurangi banyaknya anak yang masih belum berkembang pada aspek perkembangan motorik kasar anak. Kemudian adapun hipotesis penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti. Terdapat satu rumusan masalah yang memerlukan hipotesis penelitian, yaitu masalah adanya pengaruh pemanfaatan media Playmate Sensory Pad terhadap perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun kelompok B. Kemudian disusun hipotesis komparatif sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap perkembangan motorik kasar setelah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media Playmate Sensory Pad terhadap anak usia 5-6 tahun
atau kelompok B. Yang kedua, adanya perbedaan yang signifikan terhadap perkembangan motorik kasar setelah pembelajaran menggunakan media Playmat Sensory Pad pada anak usia 5-6 tahun atau kelompok B. Pada slide selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian mixed method. Nah, mixed method itu sendiri yaitu pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Adapun desain yang saya gunakan yaitu sequential explanatory. Nah, desain tersebut yaitu penelitian dalam dua fase di mana peneliti itu mengumpulkan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian mencari data kualitatif. Slide selanjutnya yaitu populasi. Bisa dilihat populasi yang saya gunakan yaitu 10 orang siswa pada kelompok B atau usia 5-6 tahun di RA Raudatul Banat. Kemudian bisa dilihat juga pada sampel pada skor nilai 15-20 itu keterangannya bisa disebut sangat efektif. Kemudian skor nilai 10-15 keterangannya atau bisa disebut dengan efektif. Kemudian skor nilai 5-10 keterangannya kurang efektif. Kemudian skor nilai 0-5 keterangannya tidak efektif. Nah, adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan, yang pertama ada wawancara. Wawancara ini sendiri dilakukan kepada guru untuk mengetahui profil anak, kemudian profil sekolah, dan hambatan guru untuk menggali perkembangan motorik kasar anak, dan juga mengetahui hambatan anak dalam pembelajaran perkembangan motorik kasar. Kemudian yang kedua ada observasi. Observasi ini dilakukan terhadap pembelajaran. Tujuannya untuk memperoleh data hasil kegiatan pembelajaran perkembangan motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun kelompok B. Yang ketiga ada dokumentasi gambar. Tujuannya untuk pengumpulan data dengan mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan peningkatan perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Selanjutnya juga di sini ada tes. Pada penelitian ini diantaranya ada tes normalitas. Tujuannya ini untuk mengetahui hasil perhitungan populasi sampel data, normal atau tidak normalnya. Kemudian yang kedua ada tes rehabilitas yang bertujuan untuk menentukan seberapa besar variabilitas yang terjadi akibat adanya kesalahan pengukuran data dan seberapa besar variabilitas skor tes sebenarnya. Kemudian pada slide hasil dan pembahasan, hal ini hasil uji hipotesis pada penelitian saya jika dilihat pada tabel uji normalitas dan uji Wilcoxon. Dari hasil perhitungan pada uji normalitas dan data serta uji Wilcoxon 0,004 lebih kecil dari 0,05 atau nilai ASIM SIG 2 Thailand, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nilai pretest dan posttest. Artinya ada perbedaan terhadap perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 kelompok B pada kegiatan pretest dan posttest, sehingga adanya pengaruh pemanfaatan media Playmat Sensory Pad dapat meningkatkan variabel perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Hal ini adalah jawaban dari rumusan masalah pada penelitian saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan pada penelitian saya. Yang pertama, media Playmat Sensory Pad terhadap perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun dapat perbedaan signifikan antara pretest dan posttest. Artinya ada perbedaan terhadap perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun kelompok B pada kegiatan pretest dan posttest, sehingga adanya pengaruh pemanfaatan media Playmat Sensory Pad dapat meningkatkan perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun atau kelompok B. Kemudian, adapun kendala yang dihadapi oleh anak usia 5-6 tahun kelompok B di RA Raudatul Banat adalah merasa mudah cepat bosan dan kurang fokus dalam
pembelajaran, khususnya perkembangan motorik kasar anak usia dini. Adapun kendala yang dihadapi guru yaitu kurang menguasai pemanfaatan media Playmat Sensory Pad pada pembelajaran yang disusun sebelumnya, sehingga berpengaruh kepada angka peningkatan dan ketuntasan belajar anak yang mencapai pada 90%. Yang ketiga, ada proses penggunaan media Playmat Sensory Pad dilakukan melalui tahap edukasi, tahap eksperimentasi, tahap perkembangan, dan tahap bermain. Tahap bermain pada penerapan penggunaan media Playmat Sensory Pad menggunakan strategi pembelajaran yang menyenangkan sehingga meningkatkan ketertarikan anak dalam minat belajar serta mampu meningkatkan perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun kelompok B dengan indikator ada 5. Yang pertama, anak mampu melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih keseimbangan, kelincahan, dan kelenturan. Yang kedua, anak mampu melakukan gerakan antara mata dan kaki. Yang ketiga, anak mampu melakukan permainan fisik dengan aturan. Yang keempat, anak mampu melakukan gerakan berpindah tempat dengan melompat. Kemudian yang kelima, anak mampu melakukan permainan fisik. Kemudian ada saran dari penelitian ini, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, bagi lembaga. Bagi lembaga, penelitian ini mengharapkan RA Raudatul Banat dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang lebih beragam dan menarik, khususnya pada perkembangan motorik kasar, sehingga akan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien, dan terciptanya generasi peserta didik yang memiliki potensi. Kemudian yang kedua, bagi guru. Peneliti menyarankan agar guru selalu mencoba hal-hal baru dalam strategi pembelajaran agar anak akan merasa semakin senang dan meningkatkan rasa ketertarikan di awal pembelajaran sehingga bisa lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bagi peneliti. Peneliti dapat menambah pengetahuan, pengalaman, keterampilan tentang pentingnya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan media Playmat Sensory Pad tersebut. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait hal ini agar lebih selektif dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang penggunaan media Playmat Sensory Pad terhadap perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Sekian presentasi saya mengenai hasil skripsi saya, semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.